Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku Ketua Tim Penguji, yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku Sekretaris Penguji, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haringat MPD selaku penguji utama. Di sini saya akan menyampaikan materi ujian skripsi saya yang berjudul Hubungan Penggunaan Smartphone dan Perilaku Sosial dengan Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Metro Barat. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Usaha tersebut akan optimal apabila sekolah dijadikan sebagai pusat belajar formal bagi peserta didik. Kurikulum 2013 yang dikembangkan saat ini menerapkan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memuat mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Melalui kurikulum 2013 diharapkan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Ketercapaian hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan penelitian pendahuluan di SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Metro Barat pada bulan Oktober sampai November 2019, diketahui terdapat peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara yang sudah memiliki smartphone. Hal ini terlihat dari hasil observasi kepada peserta didik yang menyatakan 1. Sering menggunakan smartphone untuk mengisi waktu luang. 2. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk menggunakan smartphone. 3. Terlalu sering menggunakan smartphone akan memberikan dampak dalam kehidupannya. Penggunaan smartphone dapat memicu munculnya perilaku-perilaku yang disebarluaskan melalui jejaring yang ada dalam smartphone. Perilaku yang kurang baik akan dilihat, ditiru, kemudian diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Perilaku tersebut dapat muncul dalam lingkungan sekolahnya seperti perilaku peserta didik dengan guru maupun temannya. 2. Perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Hasil studi dokumentasi peneliti kepada pendidik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Metro Barat dapat dilihat dari rata-rata nilai semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Yang menyatakan jumlah keseluruhan peserta didik yaitu sebanyak 159 peserta didik dengan nilai rata-rata 72,06, jumlah peserta didik yang tuntas yaitu sebanyak 68, dan jumlah peserta didik yang tidak tuntas yaitu sebanyak 91. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Peserta didik sering menggunakan smartphone untuk mengisi waktu luang dibandingkan dengan belajar. 2. Peserta didik lebih bebas menggunakan smartphone tanpa pengawasan langsung dari orang tua. 3. Dampak penggunaan smartphone. 4. Perilaku peserta didik di lingkungan sekolah bersama guru dan teman. 5. Perilaku peserta didik dalam pembelajaran. Dan 6. Hasil belajar peserta didik yang belum tuntas. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan batasan yaitu penggunaan smartphone sebagai X1, perilaku sosial sebagai X2, dan hasil belajar tematik sebagai Y. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara? 2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara? 3. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara? 4. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. 2. Mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. 3. Mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. 4. Mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara. Manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang meliputi peserta didik, pendidik, sekolah, dan peneliti. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup ilmu yaitu ex post facto korelasi, ruang lingkup subjek yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara, lingkup objek penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik, lingkup tempat yaitu SD Negeri Gugus Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung, lingkup waktu yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kajian teori. Belajar. Pengertian belajar menurut Slameto, tahun 2016 halaman 4, menurut Skinner dalam Arsa, tahun 2015 halaman 2, dan menurut Slameto, tahun 2015 halaman 2, telah disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, melalui kegiatan interaksi dan adaptasi dengan lingkungannya untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman sehingga terjadi perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuannya. Teori belajar menurut Slameto.
Wiarto tahun 2015 halaman 8-21, menurut Maskun tahun 2018 halaman 21 yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa teori yang tepat dalam penelitian ini adalah teori behavior serta teori belajar dengan cara mengamati dan meniru. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku melalui kegiatan mengamati dan meniru fenomena yang terjadi di lingkungannya. Hasil belajar menurut Winkel dalam Purwanto tahun 2014 halaman 45, menurut Leslie Jebraiks dalam Arsa tahun 2015 halaman 2, dan menurut Ibrahim dalam Susanto tahun 2016 halaman 5, telah disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang telah dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran yang terlihat dari perubahan sikap dan perilakunya. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar telah dipaparkan oleh Karwono dan Mularsi tahun 2012 halaman 46, menurut Slameto tahun 2015 halaman 54, dan menurut Kompri tahun 2017 halaman 39. Disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar peserta didik, yaitu faktor internal dari dalam diri peserta didik dan faktor eksternal dari luar diri peserta didik. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menurut Rusman tahun 2015 halaman 139, menurut Debdiknas dalam Trianto tahun 2017 halaman 147, serta menurut Majid tahun 2014 halaman 85, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pelajaran dari beberapa mata pelajaran dalam satu topik bahasan atau tema pokok tertentu. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran terpadu menurut Majid tahun 2014 halaman 89-90, menurut Depdikbud tahun dalam Trianto tahun 2017 halaman 165, dan menurut Sari tahun 2018 halaman 68, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik memiliki karakteristik, yaitu pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik. Pemisahan antar mata pelajaran tidak terlalu jelas karena terpadu dalam satu tema. Pembelajaran bersifat luas dan dapat memberikan pengalaman langsung. Tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik oleh Kemendikbud tahun 2013 halaman 163, dalam Trianto tahun 2017 halaman 52, serta menurut Sukayati dalam Prastowo tahun 2019 halaman 5, dan disimpulkan bahwa pembelajaran tematik bertujuan untuk memusatkan perhatian peserta didik, memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, menjadikan peserta didik lebih bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran, serta mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik dalam tema tertentu. Smartphone. Smartphone merupakan alat komunikasi sederhana yang kompleks, seperti dikemukakan oleh Putra tahun 2017 halaman 69, menurut Kamus Oxford Dictionaries dalam Amin tahun 2018 halaman 13, serta menurut Publisher Tinak dalam Antonius tahun 2016 halaman 28, lalu disimpulkan bahwa smartphone adalah suatu perangkat komunikasi yang dirancang dengan suatu sistem operasi mobile yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang komputasi dan koneksi dibandingkan perangkat komunikasi umumnya. Dampak smartphone. Dampak positif, seperti yang dikemukakan oleh Nugroho tahun 2010 halaman 18-19, menurut Sehari tahun 2019 halaman 22, dan menurut Yusna tahun 2017 halaman 324, telah disimpulkan bahwa dampak positif smartphone diantaranya adalah sebagai media komunikasi, sebagai media informasi, sebagai media pembelajaran, sebagai media hiburan, dan sebagai media eksistensi diri. Dampak positif menurut Nugroho tahun 2010 halaman 19, menurut Sehari tahun 2019 halaman 22, dan menurut Hastuti tahun 2012 halaman 117 telah dikemukakan dan disimpulkan bahwa dampak negatif smartphone yaitu dari meliputi aspek individu, peserta didik malas belajar dan menjadi introvert, 2 segi kesehatan, mengganggu perkembangan anak dan gangguan otak, 3 segi sosial, memiliki perilaku yang buruk dan sulit berinteraksi, 4 segi ekonomi, menjadi individu yang konsumtif. Perilaku sosial, menurut Hurlock dalam Ilmanuddin tahun 2013 halaman 17, menurut Chaplin dalam Ilmanuddin tahun 2013 halaman 7, dan menurut Homans dalam Fathur Rahman tahun 2016 halaman 12, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah tingkah laku manusia dalam beraktivitas, yang merupakan bentuk respon terhadap fenomena atau interaksi yang terjadi saat berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku sosial menurut Pedaing dalam Adiputra tahun 2013 halaman 70, menurut Yusuf dalam Ilmanuddin tahun 2013 halaman 8, serta menurut Rahmat tahun 2008 halaman 37, telah disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku sosial berasal dari dalam diri individu dan dari luar, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Keduanya sangat penting untuk menentukan perilaku seseorang. Bentuk perilaku sosial menurut Yusuf tahun 2011 halaman 56, menurut Wiarto tahun 2015 halaman 62-64,
yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku sosial diantaranya adalah pembangkangan, agresi, menggoda, persaingan, kerjasama, dan simpati. Penelitian relevan. Yang pertama, 1. Amin 2018 tentang pengaruh smartphone terhadap perilaku sosial peserta didik. 2. Rizky Septia Harahap 2018 berjudul Pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 12 Banda Aceh. 3. Agustina 2017 tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar peserta didik SD Negeri 1 Loktabat Kecamatan Banjarbaru. 4. Fatur Rahman 2016 tentang pengaruh perilaku sosial antara peserta didik dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. 5. Murtono 2014 tentang pengaruh perilaku sosial peserta didik dengan hasil belajar IPS peserta didik kelas 4 SD. 6. Sungmanbe tahun 2015 tentang the relationship between perceived parenting style, learning motivation, friendship, satisfaction, and the addictive use of smartphone with elementary school students of South Korea. Kerangka pikir dan paradigma penelitian. Kerangka pikir, 1. Hubungan penggunaan smartphone dan perilaku sosial. 2. Hubungan penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik. 3. Hubungan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik. 4. Hubungan penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu X1 dengan Y, X2 dengan Y, X1 dengan X2, dan X1 dan X1, X2 bersama-sama dengan Y. Penelitian hipotesis. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah ex post facto korelasi. Setting penelitian. Tempat penelitian di SD Negeri Gugus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat tahun pelajaran 2019-2020. Prosedur penelitian. 1. Memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri Gugus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat. 2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angkat. 3. Menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen. 4. Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui instrumen valid dan reliable. 5. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar dapat dari studi dokumentasi hasil ujian mid semester ganjil kelas 5. 6. Menghitung ketiga data tersebut. 7. Interpretasi hasil perhitungan data yang telah dilakukan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 132 peserta didik. Pada penelitian ini digunakan teknik probability sampling, yaitu proportionate stratified random sampling, sehingga diperoleh 50 peserta didik sebagai sampel. A. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane dalam Rituan, yaitu N kecil sama dengan N besar per N besar dikali D kuadrat plus 1. Penentuan jumlah sampel tiap strata menggunakan rumus alokasi proporsional dari Sugiono dalam Rituan, yaitu NI sama dengan dalam kurung N besar I dibagi N besar dikali N kecil. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu penggunaan smartphone sebagai X1 dan perilaku sosial sebagai X2. Variabel terikat atau dependen yang termasuk dalam variabel dalam penelitian ini yaitu hasil belajar tematik sebagai Y. Definisi konseptual. 1. Hasil belajar adalah kemampuan yang telah dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran yang terlihat dari perubahan sikap dan perilakunya. Dalam penelitian ini menggunakan hasil belajar kognitif peserta didik. 2. Smartphone adalah suatu perangkat komunikasi yang dirancang dengan suatu sistem operasi mobile yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang komputasi dan koneksi dibandingkan dengan perangkat komunikasi pada umumnya. 3. Perilaku sosial adalah tingkah laku manusia dalam beraktivitas yang merupakan bentuk respon terhadap interaksi yang terjadi saat
berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, pendidik, orang tua, maupun masyarakat. Definisi operasional. 1. Hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan hasil belajar kognitif tematik yang peroleh dari nilai mid semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020, kelas 5 SD Negeri Gugus Gajah Dewantara. 2. Penggunaan smartphone oleh peserta didik adalah pemanfaatannya untuk membantu dalam komunikasi dan pembelajaran. Penggunaan smartphone yang dimaksud adalah smartphone sebagai media komunikasi, media informasi, media pembelajaran, media hiburan, eksistensi diri, dan menambah pengetahuan serta metode pembelajaran yang baru. 3. Perilaku sosial peserta didik ditunjukkan dengan tingkah lakunya ketika berada di sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun berinteraksi di luar pembelajaran. Perilaku sosial di lingkungan sekolah meliputi pembangkangan, agresi, menggoda, persaingan, kerjasama, simpati, dan perilaku akrab. Teknik pengumpul data. Yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga studi dokumentasi. Uji coba instrumen. Uji coba dilakukan untuk memenuhi persyaratan instrumen penelitian yaitu valid dan reliable. Uji coba instrumen berupa angket dilakukan oleh peserta didik yang dilakukan pada responden uji instrumen yaitu 20 peserta didik kelas 5 yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Uji prasyarat instrumen. Validitas. Dalam penelitian ini akan menguji validitas angket menggunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson dalam Muncarno tahun 2017 halaman 96 dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per akar dalam kurung kurawal N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali dalam kurung kurawal N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Reliabilitas. Menurut Kasmadi dan Nia tahun 2015 halaman 79, untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha-Cronbach yaitu R11 sama dengan dalam kurung N per N dikurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma tau I per tau total. Dan tau I sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI kuadrat per N dibagi N. Tau total sama dengan sigma X kuadrat total dikurang dalam kurung sigma X total kuadrat per N dibagi N. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen angket penggunaan smartphone, terdapat 20 item pertanyaan yang valid dan reliable dengan nomor uraian 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 37, dan 40. Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen angket perilaku sosial, terdapat 21 item pertanyaan yang valid dan reliable dengan nomor uraian 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, dan 40. Teknik analisis data. Uji prasyarat analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Menggunakan rumus C kuadrat hitung sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dalam kurung FO dikurang FE kuadrat per FE. Uji linearitas yaitu F hitung sama dengan RJKTC per RJKE. Uji hipotesis yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per akar dalam kurung kurawal N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali dalam kurung kurawal N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Teknik analisis data untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikan hubungan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y akan diuji dengan uji signifikan atau uji F dengan rumus FH sama dengan R kuadrat per K dibagi dalam kurung 1 dikurang R kuadrat per dalam kurung N dikurang K dikurang 1. Hasil penelitian dan pembahasan. Persiapan penelitian memberikan surat izin penelitian pendahuluan kepada ke SD Negeri Gugus Gajah Dewantara pada tanggal 31 Oktober 2019 sampai 30 November 2019, kemudian melaksanakan penelitian pendahuluan terlebih dahulu pada bulan Desember 2019. Pelaksanaan penelitian. Tanggal 22 Januari 2020, melakukan uji instrumen. Pelaksanaan penelitian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 di SD Negeri 6 Metro Barat pada hari Kamis tanggal 6 Februari
tahun 2020 di SD Negeri 8 Meter Barat dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di SD Negeri 9 Meter Barat. Data variabel penelitian, data variabel Y, X1, dan X. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan frekuensi data nilai. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka kelas diperoleh kelas interval dengan panjang kelas X1 dan X2 yaitu 4 dan banyaknya kelas 7, sedangkan panjang kelas Y yaitu 6 dan banyaknya kelas 7. Hasil uji prasyarat analisis data. Uji normalitas. Hasil uji normalitas pada variabel X1 diperoleh bahwa C kuadrat hitung sama dengan C kuadrat sama dengan 9,718 kurang dari C kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel X2 diperoleh bahwa C kuadrat hitung sama dengan 11,428 kurang dari C kuadrat tabel sama dengan 12,592, berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel Y diperoleh bahwa C kuadrat hitung sebesar 6,865 kurang dari C kuadrat tabel yaitu 12,592, berarti data variabel Y berdistribusi normal. Uji linearitas. Hasil dari uji linearitas X1 dengan Y didapati bahwa F hitung sama dengan 1,13 kurang dari F tabel yaitu 1,89. Hal ini berarti data berpola linier. Hasil uji linearitas X2 dengan Y diperoleh bahwa F hitung sama dengan 0,73 kurang dari F tabel yaitu 1,89. Hal ini berarti data berpola linier. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis pertama dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dan variabel X2 sebesar 0,5 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel X2 sebesar 25,01%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan perilaku sosial peserta di kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis kedua dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,569 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 32,38%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik peserta di kelas 5 SD Negeri Gugus Kejar Dewantara, Kecamatan Meter Barat. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini diperoleh hasil koefisien korelasi antara X2 dan variabel Y sebesar 0,524 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 27,43%. Hal ini berarti hipotesis diterima. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta di kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis keempat dalam penelitian ini, diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y diperoleh sebesar 0,633. Bertanda positif dengan kriteria tinggi. Kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 40,01%. Nilai kebermaknaan atau signifikan sebesar F hitung sama dengan 18,67 lebih dari F tabel, yaitu sebesar 3,18 berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik kelas 4 SD Negeri Gus Kejar Dewantara. Pembahasan. 1. Hubungan penggunaan smartphone dengan perilaku sosial. 2. Hubungan penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik. 3. Hubungan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik. 4. Hubungan penggunaan smartphone dan perilaku sosial dengan hasil belajar tematik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan perilaku sosial peserta di kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,5 berada pada taraf sedang. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,569 berada pada taraf sedang. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku sosial dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Negeri Gus Kejar Dewantara, Kecamatan Metro Barat, ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,524 berada pada taraf sedang.
4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan smartphone dan perilaku sosial secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta di kelas 5 SD Negeri Gugus Gajah Dewantara Kecamatan Metro Barat ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,633 berada pada taraf tinggi. Kesimpulan dan saran. Bagian saran. Saran meliputi peserta didik, pendidik, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Baiklah, demikian pemaparan materi ujian skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.